Ya, kembali lagi di HSC Consulting, channel yang membahas tentang tips bidang perpajakan. Hari ini kita akan bicara kembali mengenai isu yang paling anyar di awal tahun ini, yaitu mengenai program pengungkapan sukarela PPS. Jadi, teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti ini sampai habis untuk mengikuti tips-tips terbaru, yaitu pasca tax amnesty keluaran dari PMK 196 yang diterbitkan 3 minggu lalu. Oke, kita bahas satu persatu. Subscribe dan bunyikan lonceng untuk terus mengikuti channel ini dan terus mengikuti update dari kami. Nah, program ini sebetulnya saya sudah membawakan di dalam webinar. Kira-kira kami upload ke YouTube kira-kira bulan Desember lalu ya. Waktu itu PMK, yaitu Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai hal-hal dan tata cara dan formulir dan sebagainya macamnya belum diterbitkan. Nah, pada hari ini kami sudah mendapatkan salinan dari PMK tersebut dan Anda bisa lihat sendiri tebalnya. Saya sudah print sendiri 178 halaman guys, banyak banget. Nah, jadi saya berusaha untuk membacanya walaupun belum bisa membaca semua dengan teliti satu persatu, dan juga konteksnya adalah nanti ke depan dengan banyaknya kasus yang nanti yang klien yang kami hadapi, yang pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu akan memperkaya kita untuk mengetahui apa sebenarnya yang dikehendaki dari PMK ini dan bagaimana kita menyikapinya dengan kasus-kasus yang ada, dan akan sangat menarik. Dan stay tune ya teman-teman. Tapi sekarang membahas secara literatur dulu apa yang menurut kami sudah dibahas di dalam PMK ini untuk kita bedah dan kemudian kita sampaikan kepada Anda satu persatu. Nah, jadi program PPS yaitu pengungkapan sukarela ini ya sudah dikeluarkan PMK 196 tadi, dan highlight daripada PMK ini ya terus terang ya Pak lebih rinci daripada apa yang sudah disampaikan melalui Undang-Undang Harmoni Peraturan Perpajakan tersebut, di mana tentu akan mengatur lebih jauh lagi mengenai yaitu tata cara, siapa yang boleh ikut, pesertanya siapa aja, kemudian juga ada tata cara pengajuannya bagaimana. Nah, sekarang sudah ada keluar websitenya online. Kemudian apa manfaatnya ya? Nah, di dalam PPS tersebut sebenarnya di undang-undang sudah berikan manfaat, tapi kemudian diperjelas lagi di dalam PMK ini. Kemudian jangka waktu pengajuan, kapan harus mulai ngajuin ya. Kita ketahui bersama bahwa 1 Januari ini sudah mulai guys, sudah mulai kita boleh mengajukan. Dan pada saat kita recording dari YouTube ini benar-benar sudah 10 hari, dan saya sudah lihat tadi di catatannya sudah mencapai 1 triliun dari pengungkapan. Luar biasa nih, pasti sudah banyak orang yang memang dari sejak Desember lalu sudah pasang kuda-kuda, begitu mulai langsung tancap gas. Kemudian juga untuk lihat pembetulan dan pembatalan PPS, ya ternyata nanti kita bahas ya kenapa ini bisa dibetulin, dibatalin segala macam. Kok beda banget dengan tax amnesty jadi satu ya. Nah, istilah-istilah yang digunakan apa? Nah, kita nanti akan familiar dengan istilah itu supaya kita juga mengenal apa ini bagian dari mana dari tahapan dari pengajuan itu dan apa yang kita perlu sikapi. Dan nanti juga sekilas saya akan menceritakan mengenai contoh formulirnya, yaitu yang tadi dinamakan dengan SPPH dan SKED, yaitu surat keterangan. Next adalah kita revisit ya program apa itu program PPS. Bagi yang hari ini baru tahu dan baru menyimak channel ini dan episode ini, kalian sebenarnya bisa nonton nih di channel yang lalu ya. Jadi nanti tolong ditayangkan linknya mungkin sebelah kiri saya, link dari webinar presentasi mengenai Undang-Undang Harmoni Peraturan Perpajakan dan tentang PPS ini secara khusus ya. Nah, di situ saya sudah bercerita mengenai contoh, mengenai apa manfaat dan pembatasannya segala macam, siapa yang boleh ikut segala macam menurut undang-undang. Nah, sekarang menurut PPS ini juga kembali ditegaskan ya pasti sama ada ya, tapi lebih rinci lagi. Jadi salah satu yang diperjelas adalah bahwa ini istilah yang digunakan oleh Menteri Keuangan dan Kementerian adalah adanya 2 jenis kebijakan ya, 2 jenis program. Program di dalam PPS ini satu program dibagi 2. Satu namanya kebijakan 1, satu namanya kebijakan 2.
Kebijakan 1 apa bedanya sama kebijakan 2 itu sudah dijelaskan waktu sebelumnya, bahwa ini untuk veteran tax amnesty jilid 1 ya. Tapi kalau nanti Anda tidak pernah ikut yang tax amnesty jilid 1, bagaimana caranya kita juga akan jelaskan. Kemudian kalau Anda WP orang pribadi, boleh ikut kebijakan 1 kebijakan 2 ya, selama memenuhi syarat dan ketentuannya yang sudah ada. Tapi kalau Anda ada perusahaan yang ada concern, perusahaan kebetulan hanya boleh ikut kebijakan 1. Kebijakan 2 sudah tidak berlaku untuk perusahaan ya. Kemudian basis dari harta yang dibukakan itu basis tahunnya berbeda. Nah, ini yang paling ciri khas. Kalau untuk kebijakan 1 Anda ikut yang basis yang perolehannya sampai 2015. Jadi ke bawah 30 tahun ke bawah Anda perolehan, Anda ungkapkannya ikut dengan kebijakan 1. Nah, sedangkan kalau untuk yang harta perolehannya bagaimana dengan 5 tahun terakhir ini, yaitu dari 2016 sampai dengan 2022 Anda ikut yang kebijakan 2. Nah, kemudian tarif juga berbeda. Tarif kebijakan 1 memang lebih murah ya, starting dari 6% sampai dengan 11%. Nah, tapi itu juga selama memenuhi syarat Anda boleh pakai tarif itu. Tapi kalau Anda tidak memenuhi klasifikasi untuk persyaratan untuk klasifikasi 2, Anda boleh ikut klasifikasi kebijakan 2. Nah, kalau nanti dilihat manfaat, lanjut ke manfaatnya. Sebenarnya manfaat dari kelas untuk yang kebijakan 2 itu jauh lebih baik. Ya, menurut saya, karena di situ yang dulu saya menerangkan ada istilah saya gunakan yaitu tax immunity dan tax amnesty, tax clearance ya. Ini bukan tax clearance sama dengan tax clearance dalam mana kita mengeluarkan surat keterangan fiskal, sekarang bukan. Tapi ini istilahnya saya gunakan untuk menjelaskan bahwa Anda tidak akan dikeluarkan lagi surat ketetapan pajak, alias mungkin juga artinya di situ Anda tidak akan diperiksa lagi untuk 5 tahun ke belakang. Nah, itu ada di kebijakan 2, tidak ada di kebijakan 1. Ya, jadi walaupun kebijakan 1 lebih murah, tapi fasilitasnya yang lebih memikat adalah di kebijakan 2 ya. Nah, nanti kita akan terbitkan mana apakah Anda melakukan salah satu dari kebijakan itu atau bisa ikut dua-duanya juga. Nah, terus kita perhatikan bahwa logo daripada PPS ini juga sudah berubah. Logonya dulu saya masih dalam presentasi lalu saya masih menggunakan logo yang dulu tax amnesty jilid 1 ya, yang dimana ada gambar kupu-kupu atau gambar merpati terbang dengan kita hafal sekali di waktu itu tulisan amnesty jilid amnesty pajak ungkap tebus lega. Nah, sekarang logonya sudah berubah nih guys. Walaupun warnanya kuning, dasarnya kuning dengan sedikit tulisannya warna biru tua, tapi namanya bukan lagi amnesty pajak ya. Pemerintah juga sudah bilang jangan pakai nama amnesty jilid 2 ya. Tapi esensinya guys sama aja menurut saya. Banyak hal yang udah sama, dan juga kita juga tahu bahwa mereka juga menggunakan referensi-referensi yang sama. Jadi undang-undang pengampunan pajak yang lama itu juga diungkapkan kembali untuk dibukakan agar beberapa pengenaan sanksinya juga kembali dihentikan atau disuspend dulu sampai program ini selesai. Jadi sebetulnya kalau dibilang tax amnesty jilid 2 itu istilah komersil yang digunakan supaya lebih akrab ya guys dengan apa yang sudah disampaikan dulu. Jadi ini lanjutan dan memang secara substansial sebenarnya sama. Nah, tapi bedanya di mana tentu nanti kita bahas lagi satu persatu. Jadi istilahnya sekarang beda nih, namanya gotong royong adil setara. Nah, wah ini keren ya. Bahkan tadi saya sudah cek di websitenya sudah ada theme songnya guys, sudah ada lagunya. Wah keren banget ya. Memang mau gebuk kita ini, mau menjambut ini. Jadi kita resmi menyatakan bahwa yang pakai gambar burung merpatinya sudah nggak ada. Sekarang adanya gambar rumah yang pakai tangan-tangan ini ya sebagai logonya. Nah, Anda akan lebih familiar bahwa ini akan ditemukan di news media atau mungkin Anda ke kantor pajak akan melihat ada billboard, ada besar, benar-benar promosinya di sini ya. Nah, kemudian ada 2 jenis surat yang kita mau pelajari ya. Nanti kita akan lihat, kita biasakan bahwa nanti kalau udah bicara mengenai PPS ini udah ada jenis 2 surat nih, istilahnya SPPH, yaitu apa? Surat pemberitahuan pengungkapan harta ya. Nah, surat pengungkapan ini nanti ada kebijakan 1, kebijakan 2. Kebetulan yang saya taruh di dalam PowerPoint ini adalah yang contoh untuk kebijakan 2 ya.
Jadi tertulis harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan orang pribadi sampai dengan 2020. Nah, kalau kebijakan satu istilahnya bunyinya sedikit beda, tapi istilahnya tetap pakai SPPH. Jadi surat pemberitahuan pengungkapan harta. Nah, hasil dari ini sesudah Anda dihitung-hitung, nanti proses online-nya kira-kira seperti itu, akan muncul hasilnya berupa namanya surat keterangan, ya, surat keterangan pengungkapan harta bersih. Ini adalah outputnya. Jadi inputnya adalah itu, prosesnya di dalam internal jenderal pajak lakukan proses untuk mereview dan menyetujui, dan hasil terakhirnya adalah surat keterangan tersebut. Nah inilah, dan tentu berbeda dengan waktu tax amnesty zaman dulu ya, dimana dulu adalah surat pernyataan, namanya bukan SPPH, namanya surat pernyataan. Nah keluar isinya adalah surat persetujuan atau surat apa ya, saya lupa lagi, surat keterangan juga sebetulnya ya. Jadi cuma nama aja istilahnya beda, tapi esensinya sama aja ya. Begitu Anda dapat surat ini, Anda seperti dapat suatu tiket atau suatu garansi bahwa Anda dapat fasilitas dan Anda cover gitu di dalam program ini. Nah, kemudian saya akan mencatat 7 fakta di dalam kali episode ini. Saya akan mencatat 7, setidaknya ada 7 fakta yang perlu kita gali, yang kita samarikan dari PMK ini guys. PMK tebal 178 halaman ini. Apa fakta-faktanya yang kita perlu simak